Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Awalan, kaifa haluka? Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap sehat walafiat dan tetap ada di lingkungan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-an nabahatu fi hadal YouTube. Sekarang saya akan membahas di YouTube ini kisatan, satu cerita fima waqa'a baina Sulaiman ma'an namlah, cerita yang terjadi di antara Nabi Sulaiman dengan semut. Ini diceritakan dalam kitab An-Nawadir oleh Imam Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Dalam kitabnya Dorifatun Ghoribah, cerita yang aneh. Ruwiya anna Sulaiman alaihi salam lamma marra biwadin namli sumi'a namlatun taqulu li ashabiha. Diceritakan bahwasannya Nabi Sulaiman dan tentaranya di waktu berjalan di lembah semut, di dekat sarang semut, sumi anam latun taqulu li ashabiha, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar semut memberi pengumuman kepada semut yang lain. Kenapa semut tadi bisa memberi pengumuman pada semut yang lain? Khaufan alaihim, karena takut pada Nabi Sulaiman dan tentaranya. Takut apa? Takut diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Apa isi pengumuman semut tadi? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai para semut, masuklah kalian semua ke sarang masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun, sedangkan Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari bahwa kita ada di bawahnya. Di waktu Nabi Sulaiman mendengar pengumuman semut tadi, fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman tersenyum gembira mendengar pengumuman semut tadi. Terus Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, yang artinya, wahai Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku, sehingga aku bisa melakukan amal yang soleh yang engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dari golongan orang-orang yang soleh. Di waktu Nabi Sulaiman bertatap muka di hadapan semut tadi, fasallama alaiha, maka mengucapkan salam Nabi Sulaiman pada semut tadi. Faqalat lahu, maka menjawab si semut tadi, menjawab salamnya Nabi Sulaiman, alaikassalamu ayyuhal fani al-mustagilu bimulkih. Alaikassalam, semoga keselamatan bagimu Nabi Sulaiman, ayyuhal fani, hai orang yang akan musnah dan orang yang selalu disibukkan oleh kerajaannya. Wallahi inni namlatun dha'ifah, demi Allah saya adalah seekor semut yang lemah. Wali arba'una alfi muqaddamin, tetapi kami walaupun lemah memiliki 4.000 pemimpin. Tahta yadi kulli muqaddamin arba'una saffan, di setiap pemimpin ada pasukan 40 saf. Wa kullu saffin kama bainal masyriqi wal maghribi, panjangnya satu saf tadi seperti panjangnya timur dan barat. Mendengar pernyataan semut tadi, Nabi Sulaiman kagum dan bingung akan hal semut tersebut. Faqala, maka menanyakan Nabi Sulaiman pada semut,
lima talbisuna sawada, wahai para semut, mengapa engkau kompak dalam warna hitam? Kenapa kamu kok berwarna hitam semua? Qalat, maka menjawab semut tadi, li'anna dunya darul musibah. Ingat Nabi Sulaiman, karena dunia ini adalah tempat musibah. Wassawadu libasu ahlil masaibih. Sedangkan warna hitam adalah warna pakaian orang yang mempunyai musibah. Seperti di Jakarta, kalau ada orang meninggal, itu yang pergi ke kuburan kompak memakai hitam. Sama seperti itu. Lalu Nabi Sulaiman lanjut bertanya pada si semut tadi. Qala fama balukum tab'aduna anil khalqi. Wahai para semut, mengapa engkau menjauhi manusia? Kenapa kamu kalau dekat manusia kok langsung kabur? Qalat, maka menjawab semut tadi, li'annahum fi ghaflatin. Karena manusia orang, makhluk yang sering lupa. Wal bu'du minhum aula. Menjauhi manusia itu lebih utama ketimbang saya mendekati manusia dan diinjak oleh manusia. Lebih baik saya pergi saja, menghindari musibah tadi. Qala, maka bertanya Nabi Sulaiman, fama lakum uratun. Wahai para semut, mengapa engkau kompak dalam bertelanjang? Mengapa engkau tidak pakai baju? Qalat, maka menjawab semut tadi, hakada waradna ila dunya wa hakada nakhruju minha. Beginilah aku Nabi Sulaiman, beginilah aku dalam keadaan telanjang datang lahir pada dunia, dan beginilah juga kami dalam keadaan telanjang pergi keluar dari dunia ini. Qala, dilanjutkan pertanyaan lagi oleh Nabi Sulaiman, fakam ta'kulun namlatu minkum. Wahai para semut, berapa porsi yang kau makan? Jika engkau memakan berapa porsi? Qalat, maka menjawab semut tadi, habbatan au habbataini. Kadang satu porsi atau satu biji, kadang dua porsi atau dua biji, tidak lebih dari itu. Dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman, walimah, karena kenapa kamu kok memakan satu biji, dua biji? Qalat, maka menjawab semut tadi, li'anna ala safarin. Sungguhnya kami para semut masih berada dalam perjalanan. Wal musafiru kullama khaffa hamluhu khaffa dhahruhu. Kalau musafir itu bawaannya sedikit, maka ringanlah untuk membawanya. Qala, maka bertanya lagi Nabi Sulaiman, hal lakum min hajatin. Wahai para semut, apakah kamu ingin meminta sesuatu padaku? Qala, menjawab semut tadi, la, tidak Nabi Sulaiman, saya tidak mau minta apa-apa darimu. Anta ajizun, engkau adalah orang yang tidak mampu. Wattalabu anil ajizi ghairu jaiz. Meminta pada orang yang tidak mampu untuk memberi itu tidak diperbolehkan. Qala, dilanjutkan lagi oleh Nabi Sulaiman, la budda an tatlubani syai'an min hajatin. Ayolah, minta apa yang kamu inginkan. Ayo para semut, minta apa yang engkau inginkan. Mendengar permintaan Nabi Sulaiman pada semut tadi, maka menjawab semut, qalat zid fi umri. Kalau begitu Nabi Sulaiman, kalau Anda memaksa, saya mau minta tambahkan umurku, panjangkan usiaku. Apakah kamu bisa? Qala, la, saya tidak bisa. Utlubi syai'an yakunu fi yadi. Ayolah, minta apa yang masih ada di kekuasaanku, yang masih ada di tanganku. Qalat, maka menjawab semut tadi, dengar ya Nabi Sulaiman, sesungguhnya terkabulnya hajat-hajatku itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala laha, maka bertanya Nabi Sulaiman pada si semut tadi, masmuka, siapa namamu semut? Qalat, menjawab semut tadi, ana mundirah, saya adalah mundirah, makhluk yang menakut-nakuti. Andaro ashabi minad dunya sahirah. Saya mundirah, makhluk yang menakut-nakuti dan mengingatkan teman-temanku dari dunia yang terkena sihir. Tsumma qalat,
Maka si semut tadi berbalik nanya pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, ma abkhara ma utita fil mulki." Wahai Nabi Sulaiman, apa yang engkau sombongkan terhadap kerajaanmu yang Allah telah berikan padamu? Qala al-khatam. Yang saya banggakan dari kerajaanku adalah cincin. Kenapa cincin ini kok saya banggakan? Li'annahu minal jannah. Karena cincin ini berasal dari sorga. Qalat, maka bertanya lagi semut tadi pada Nabi Sulaiman, hal ghairu hada, apakah kamu mempunyai harta selain cincin ini? Qala, menjawab Nabi Sulaiman, bisyatun minal jannati ala dhahrir rih. Iya, saya mempunyai permadani dari sorga atas permukaan angin. Lalu semut tadi menanggapi daripada jawaban Nabi Sulaiman, qalat hada dalilun ala anna jami'a ma ma'aka mithlur rihi. Ingat Nabi Sulaiman, apa yang kau miliki sekarang ini bagaikan angin. Al yauma ma'ak, hari sekarang masih milikmu. Wa ghadan yakunu ma'a ghairik, dan besok bisa jadi itu milik orang lain. Qala, maka memberitahukan Nabi Sulaiman tadi pada si semut, alimtu mantiqat tayr, saya bisa mengetahui dan mengerti ucapan para burung. Saya bisa mengerti dan saya bisa bercakap-cakap dengan burung. Qala, maka menjawab semut tadi, istagil bimunajatillah. Ayolah Nabi Sulaiman, sibukkanlah kamu bermunajat dan berdoa dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, an munajatil ghairi, ketimbang kamu bercakap-cakap dengan yang lainnya. Qala, maka memberitahukan lagi Nabi Sulaiman, inni astanisu, saya senang sekali bil khatam, dengan cincin ini. Li'annahu alaihi ismullahi ta'ala, karena di dalam cincin ini ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh si semut tadi, ista'nis bil musamma lal bil ismi. Ayolah Nabi Sulaiman, bersenang-senanglah dengan yang dinamakan Allah, bukan dengan namanya. Sekian, dan perlu diketahui sebelum saya menutup cerita ini, banyak ibrah yang kita miliki dari cerita yang tadi. Yang pertama, dunia janganlah kita pakai foya-foya, karena dunia ini adalah tempat musibah. Yang kedua, dunia ini sekarang milik kita, besok bisa jadi itu milik orang lain. Di dunia ini, yang ketiga, kita jangan mengambil banyak, mengambil yang secukupnya aja. Dan masih banyak, coba kalian sendiri respon dan cermati cerita yang tadi. Sekian dari saya, semoga video ini, kisah ini bisa kalian jadikan pedoman hidup, contoh yang bagus, terutamanya kepada diri sendiri, umumnya kepada kalian semua. Sekian, qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.